Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Sesuai dengan request teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas saham Sril. Cuman yang kita bahas bukan prospek sahamnya, tetapi lebih ke suspensinya. Kenapa saham Sril ini disuspend, dan apa yang bisa kita pelajari dari suspensi ini supaya ketika kita pilih saham yang akan kita beli, kita terbebas dari suspensi. Ya, pastikan teman-teman nonton sampai akhir karena tipsnya ada di akhir di video ini. Dan sebelum kita mulai, pastikan teman-teman juga sudah subscribe channel ini, kemudian follow Instagram kami, dan teman-teman silahkan join di grup Telegram kami secara gratis dengan cara klik linknya di dalam deskripsi di video ini. Oke, sebelumnya kami juga ingin menginformasikan bahwa kami rencana akan mengadakan webinar ya. Webinar tanggal 18 dan 19 Juni nanti. Apa fasilitas yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman ikut webinar kami? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan rekamannya ya. Jadi ketika teman-teman misalkan besok nggak sempat hadir, teman-teman tetap dapat rekamannya. Yang kedua, gratis mengikuti webinar value investing selanjutnya. Yang ketiga, gratis ebook 15 watchlist stock. Yang keempat, ada supporting groupnya. Jadi teman-teman bisa diskusi dengan saya langsung di dalam supporting group ini. Nah, apa saja materi yang akan kita bahas di 2 hari webinar besok itu? Yang pertama adalah menghitung harga wajar saham, ya, dan juga timing buy and sell-nya. Yang kedua, menghitung kinerja portfolio yang tepat menggunakan sistem NAV dalam reksadana. Ya, pastikan teman-teman mengikuti 2 acara ini dan silahkan teman-teman registrasi di website kami www.theinvestor.id. Ya, hati-hati dengan penipuan ya. Website kami ya, website resmi kami hanyalah di sini saja, www.theinvestor.id. Oke, sekarang kita masuk ke materinya ya. Jadi bursa mengumumkan bahwa Sril akhirnya disuspend mulai tanggal 18 Mei 2021. Ya, faktornya adalah Sril tidak bisa membayar pokok dan bunga MTN Sritex tahap 3 tahun 2018 yang sudah jatuh tempo tanggal 18 Mei kemarin ya. Nah, kenapa Sritex tidak membayar pokok maupun bunga MTN Sritex ini yang sudah jatuh tempo ini? Karena Sritex sedang menghadapi masalah PKPU ya. Jadi ketika perusahaan sudah masuk ke PKPU, kemudian PKPU tersebut disahkan oleh pengadilan, maka perusahaan tidak bisa membayar sebagian utangnya, alias perusahaan harus membayar semua utangnya atau semua utangnya akan direstrukturisasi. Nah, inilah penyebabnya kenapa Sritex tidak bisa membayar MTN yang sudah jatuh tempo tanggal 18 kemarin ya. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan, penyebab utamanya sebenarnya bukan di PKPU-nya, tapi penyebab utamanya karena Sritex tidak membayar MTN yang jatuh tempo. Nah, kenapa Sritex tidak membayar MTN yang sudah jatuh tempo? Karena Sritex dalam kondisi PKPU. Ya, sehingga dampak dari PKPU tersebut, Sritex harus membayar semua utang-utangnya, tidak bisa membayar sebagian utangnya. Atau kalau misalkan tidak mampu membayar semua utangnya, maka semua utangnya wajib direstrukturisasi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi problem utamanya di sini adalah masalah hutang. Nah, makanya penting banget teman-teman sekalian ketika kita pilih saham yang akan kita gunakan sebagai investasi, maka kita juga harus pelajari sisi hutangnya. Nah, di sini PKPU yang digugatkan ke Sritex itu ada 2 ya. Jadi PKPU pertama adalah PKPU yang diprakarsai oleh CV Primakarya terhadap perusahaan. Ya, di mana nilai hutangnya itu sekitar 5,5 miliar rupiah saja. Kemudian PKPU yang kedua ini adalah PKPU yang penggugatnya adalah PT Bank QNB Indonesia ya, terhadap PT Senang Karisma Tekstil dan juga Bapak Iwan Setiawan Lukminto. Sebenarnya PT Senang Karisma Tekstil ini bukan anak perusahaan Sril ya, melainkan perusahaan di luar Sril. Tapi masalahnya adalah Bapak Iwan Setiawan Lukminto ini
pemilik dari Sril ya. Jadi pemilik sekaligus CEO Sril. Nah, maka otomatis ketika pemiliknya dilaporkan dalam kondisi PKPU, maka Sril atau perusahaannya itu juga terkena imbasnya, dan PKPU kedua ini hutangnya sebesar 100 miliar. Nah, di sini teman-teman ada yang bertanya pada saya seperti ini, Mas, itu kan PKPU-nya sebenarnya nilainya kecil ya, 5,5 miliar dengan 100 miliar ya. Katakanlah kalau di total sekitar 105 miliar saja. Sedangkan posisi kas Sritek saat itu di laporan keuangan terbaru itu masih sekitar 180 juta US dollar, alias kurang lebih masih sekitar 1 triliun. Tapi kenapa kok bisa hutang yang sebenarnya kecil ini bisa tidak terbayar? Ya jawabannya simpel teman-teman sekalian. Ketika hutang 5,5 miliar saja tidak bisa terbayar, bagaimana dengan hutang-hutang gede yang lainnya? Ya. Nah, kita akan coba pelajari laporan keuangan Sritek di sisi liabilitasnya ya. Nah, ini adalah posisi tahun 2020 kemarin ya. Posisi Desember 2020 kemarin, akhir tahun kemarin. Dimana kalau kita lihat di sini hutang bank dan juga obligasinya alias hutang buruknya kalau di total itu sekitar 1 miliar US dollar. Nah, kenapa yang saya hitung hanyalah hutang bank dan obligasinya saja? Karena biasanya hutang-hutang inilah yang menyebabkan perusahaan itu disuspend ya. Yang menyebabkan perusahaan tersebut disuspend biasanya ya perusahaan tidak mampu membayar hutang bank, terutama hutang obligasinya. Dan totalnya ada 1 miliar US dollar. Dan kalau kita bandingkan dengan ekuitas per posisi tahun 2020, DER-nya atau debt to equity ratio-nya itu sekitar 153%. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, kita lihat DER-nya 153%. Biasanya ketika saya menemukan perusahaan yang memiliki DER di atas 100%, saya biasanya langsung skip ya. Saya biasanya akan pilih saham-saham yang lain. Ya teman-teman yang sudah berlangganan e-book saya, teman-teman silahkan cek lagi bahwa semua saham yang ada di dalam watchlist stock tersebut DER-nya selalu di bawah 100%. Ya, kalau misalkan ada yang mendekati 100% itu biasanya trennya itu sedang menurun DER-nya. Jadi tetap saja itu bagus ya. Nah, kita lihat di posisi asetnya, khususnya di posisi kas. Nah, kas Sritek per akhir Desember 2020 sebenarnya cukup banyak, yaitu 180 juta US dollar. Tetapi kalau kita bandingkan dengan hutang bank jangka pendek yang sebesar 277 juta US dollar, maka tetap saja nih perusahaan mengalami kesulitan. Ya, jadi bayangkan ya, hutang jangka pendek ya yang atas ini ya 277 juta US dollar ya. Hutang jangka pendek ini artinya hutang-hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi antara Januari sampai Desember 2021 ini. Nah, bayangkan ketika hutang jangka pendeknya lebih besar dari kasnya, maka perusahaan harus bisa menciptakan kas baru untuk membayar hutang-hutang yang jatuh tempo ini. Nah, karena kita akan memproyeksikan apakah kira-kira perusahaan bisa menciptakan kas baru, kita lihat di posisi arus kasnya. Ya, dimana ternyata arus kas dari Sril di tahun 2020 kemarin negatif. Ya, artinya perusahaan masih kesulitan untuk menciptakan kas yang baru. Ya, salah satu faktornya karena pandemi ya. Pandemi COVID-19 kemarin benar-benar memukul sektor tekstil. Ya, karena kalau kita lihat Sril di tahun 2019 arus kasnya masih bagus, masih positif. Tapi di tahun 2020 mulai negatif. Dan ketika perusahaan mengalami arus kas yang negatif, biasanya perusahaan akan menambah hutang. Ya, karena untuk menutup arus kas yang negatif tadi, biasanya perusahaan akan nambah hutang, otomatis ya beban bunganya naik, DER-nya naik, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat nih, hutang jangka pendeknya itu dari mana saja ya. Di sini hutang jangka pendeknya sebesar 277 juta US dollar, kita lihat di notes nomor 12 ini. Nah, di sini ada banyak bank ya. Ada banyak bank yang dia memberikan kredit jangka pendek ya. Jangka pendek di mana jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Dan di sini terlihat jelas ya ada penambahan yang cukup signifikan. Ya, di mana tahun 2019 hutang jangka pendeknya hanya 67 juta US dollar, tahun 2020 naik signifikan menjadi 277 juta US dollar. Ya, salah satunya ya PT Bank QNB Indonesia ini, di mana naik ya dari 14 juta menjadi 35 juta US dollar.
Ya, ini baru di Srilnya saja, belum di perusahaan Bapak Iwan Lukminto yang lainnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat surat utang jangka menengahnya sebesar 25 juta US dollar ya di notes nomor 19, inilah yang jatuh tempo tanggal 18 Mei kemarin ya, di mana perusahaan tidak mampu membayar tidak bisa membayar baik pokok maupun bunganya. Yang ini yang menyebabkan perusahaan akhirnya disuspend ya, perdagangan sahamnya akhirnya disuspend. Nah, padahal kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya ini sudah terbayar semua ya, yang 40 juta US dollar. Kemudian kita lihat historis hutang buruknya. Ya, jadi kalau kita lihat dalam posisi liabilitas Sril tahun 2020 kemarin ya, hutang-hutang buruknya itu ada di 6 pos ya, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Yaitu di pos jangka pendeknya ada utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, kemudian ada MTN. Dan di liabilitas jangka panjangnya ada utang bank jangka panjang, MTN dan juga obligasi. Ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya sejak tahun 2019 sampai akhir tahun 2020 untuk utang bank jangka panjang dan MTN itu tetap ya. Utang bank jangka panjangnya kurang lebih tetap, MTN-nya yang masuk ke dalam jangka pendek sebenarnya sedikit demi sedikit sudah bisa terbayarkan. Tinggal yang 25 juta US dollar ini yang jatuh tempo di tanggal 18 Mei kemarin yang akhirnya tidak bisa dibayar. Kemudian utang bank jangka panjangnya juga tidak berubah, sebenarnya tetap ya. MTN-nya ini 25 juta ini yang kemudian masuk ke dalam jangka pendek ya. Jadi ini ya, ini karena di tahun 2019 karena jatuh temponya masih di atas 1 tahun maka dicatat di jangka panjang. Setelah masuk dalam jangka waktu 1 tahun kurang maka masuklah ke dalam jangka pendeknya, kira-kira seperti itu. Jadi makanya ketika MTN yang 25 juta rupiah di kuartal 2 2020 masih di sini, di kuartal 3 sudah 0, masuk ke jangka pendeknya ya, menjadi 65 juta dan di akhir tahun yang 40 juta ini sudah terbayarkan, tinggal yang 25 juta. Jadi sebenarnya track record untuk pembayaran MTN ini sebenarnya bagus. Ya bagus, cuman problemnya ada PKPU yang dikabulkan oleh perusahaan plus utang jangka pendeknya naik. Nah, inilah yang menyebabkan Sril kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya ya. Nah, di sini hutang jangka pendeknya selalu naik. Kenapa naik? Pastinya karena faktor pandemi yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Karena kita tahu faktor pandemi salah satu yang terpukul adalah sektor tekstil. Dan untuk bisa melakukan operasionalnya mau nggak mau perusahaan tekstil khususnya Sril ini dia harus menambah hutangnya. Kira-kira seperti itu. Disinilah kita melihat bahwa tren hutang buruknya Sril itu naik. Dan ketika kita menemukan saham-saham yang ada di dalam portofolio kita mengalami kenaikan tren hutang ya, mengalami kenaikan dalam hal menambah hutang, maka disinilah kita harus hati-hati ya. Jadi teman-teman sekalian, yang bisa kita simpulkan atau yang bisa kita pelajari dari Sril mengenai suspensinya, dan kita bisa cek lagi di dalam portofolio kita apakah saham-saham kita nanti akan berpotensi disuspend atau tidak. Ada sebagian yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, pentingnya rasio DER ya. DER di sini saya artikan adalah hutang bank dan obligasi saja ya, karena yang namanya debt yaitu adalah hutang bank dan obligasi. Nah, kita perlu hati-hati dengan DER di atas 100%. Dan jika kita menemukan saham yang ada di dalam portofolio kita memiliki DER di atas 100%, kita cek historisnya itu. Apakah trennya bertambah atau berkurang? Ya, kalau DER-nya makin lama makin naik ya berarti perlu diwaspadai gitu ya. Tapi kalau DER-nya makin lama makin turun ya bagus ya. Itu potensi juga perusahaan bisa menjadi perusahaan turnaround ya. Jadi pastikan teman-teman ketika teman-teman menemukan perusahaan dalam portofolio Anda dengan DER di atas 100%, cek historisnya apakah selalu naik atau berkurang. Yang ketiga, teman-teman bandingkan antara hutang jangka pendek dengan posisi kas. Ya, ini juga yang paling penting. Ya, jika hutang jangka pendeknya lebih besar daripada kas, posisi kas saat itu yang terbaru, maka teman-teman perlu lihat laporan arus kasnya apakah positif atau negatif.
Ya, kalau misalkan posisi kasnya positif, berarti sebenarnya kita bisa berekspektasi bahwa ke depan perusahaan bisa menghasilkan cash yang lebih besar lagi untuk membayar hutang-hutangnya. Tapi kalau posisi arus kasnya adalah negatif, yaitulah tanda-tanda perusahaan kesulitan dalam membayar hutang, terutama hutang jangka pendeknya. Dan kalau hutang jangka pendek tidak bisa terbayar, biasanya perusahaan akan masuk PKPU, dan jika dikabulkan pengadilan, ya sudah, itu siap-siap saham tersebut akan disuspend. Oke teman-teman sekalian, itu sekilas tips mengenai cara analisa hutang ya dengan studi kasus di hutang dari saham Sril. Ya, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa ikuti webinar kami tanggal 18 dan 19 Juni besok. Ya, saya tunggu Anda di webinar kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan salam Passive Income.